Assalamualaikum. Assalamualaikum. كيف حالكم؟ ما شاء الله حياكم الله. كيف حالك؟ ما شاء الله ما شاء الله كيف حالك؟ ما شاء الله. Assalamualaikum semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Namun, maaf ya, narator yang biasanya mengisi di sini sedang batuk, jadi untuk sementara digantikan oleh saya dulu. Beberapa waktu lalu, media sosial sempat ramai karena tayangan di televisi yang menampilkan kelakuan oknum kiai yang jauh dari adab Islam. Santri disuruh mencium tangan sampai jongkok, bahkan dianggap mendapat barokah dari debu sandal gurunya. Tayangan itu kemudian viral dan langsung dituduh sebagai upaya menjatuhkan nama pesantren. Padahal, kalau kita mau jujur, sebagian yang ditampilkan di layar itu memang fakta di lapangan. Bukan fitnah, tapi cermin dari realita yang selama ini disembunyikan. Dan menariknya, banyak masyarakat yang justru membela oknum tersebut, bukan karena benar, tetapi karena mereka sudah terbiasa memandang agama lewat kacamata tradisi, bukan kebenaran. Nah, disinilah letak perbedaan besar antara pesantren Salafi dan pesantren yang dikenal dengan sebutan kelompok yang mengaku pengikut Ahlus Sunnah tapi gemar melakukan bidah dan ritual sufistik yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 1. Pesantren Salafi menanamkan ilmu berdasarkan dalil. Setiap amalan harus memiliki landasan yang jelas dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak ada yang disebut barokah air sisa guru atau ampunan lewat tabaruk. Karena yang mengampuni hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ayat ini menegaskan bahwa ampunan datang langsung dari Allah, bukan melalui benda ataupun manusia. Berbeda dengan sebagian pesantren lain yang belakangan sempat viral, di sana justru banyak amalan yang mengandalkan perantara. Diajarkan bahwa berkah bisa datang lewat guru, lewat cium tangan, atau lewat ritual ziarah kubur tertentu. Padahal, semua itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, penting bagi para santri untuk belajar berdasarkan dalil, agar tidak mudah tertipu oleh amalan yang tidak memiliki dasar syar'i. 2. Dalam pendidikan adab, pesantren Salafi berpegang pada sunnah, bukan pada simbol. Santri diajarkan menghormati ustadz tanpa berlebihan. Tidak ada cium tangan sampai membungkuk, tidak ada sujud, dan tidak ada penghormatan berlebihan yang menyerupai ibadah. Adab diukur dengan ketaatan kepada dalil, bukan kepada figur. Sebaliknya, di pesantren sebelah, santri justru dilatih tunduk mutlak kepada kiai. Sampai ada yang berani berkata, jangan melawan guru walau dia salah. Padahal Rasulullah mengajarkan untuk taat selama tidak bermaksiat. Buktinya, sekarang banyak terbongkar kasus pencabulan yang dilakukan oknum kiai terhadap santrinya. 3. Pesantren Salafi fokus membangun ilmu, bukan pada seremonial. Waktu para santri dihabiskan untuk menghafal Al-Quran, memahami hadis, dan memperdalam akidah. Sementara di pesantren sebelah, tidak jarang waktu santri habis hanya untuk kegiatan shalawatan, haul, maulid, dan berbagai acara yang lebih banyak bernyanyi daripada mengkaji ilmu. Akibatnya, banyak yang hafal lagu religi, tapi tidak memahami makna dari apa yang mereka baca. 4. Pesantren Salafi menjaga dengan tegas batas antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada santriwati yang diperbolehkan menyentuh, apalagi mencium tangan ustadz. Karena itu, tidak pernah terdengar ada kasus pencabulan di pesantren Salafi. Rasulullah SAW bersabda, sungguh, kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Namun di sebagian pesantren yang lebih longgar, tradisi ini justru dianggap hal biasa. Santriwati mencium tangan kiai dengan alasan sopan santun. Padahal dari kebiasaan inilah sering muncul penyimpangan, dan tak jarang berujung pada kasus-kasus cabul di lingkungan pesantren, yang akhirnya terbongkar di media, termasuk dalam tayangan Trans TV beberapa waktu lalu. Jadi, perbedaan antara pesantren Salafi dan pesantren sebelah bukan terletak pada cara mereka mengaji, tetapi pada arah mereka mendidik manusia. Yang satu membangun umat dengan dalil, sementara yang lain membangun tradisi dengan taklid. Yang satu mengajarkan tauhid, sedangkan yang lain mengajarkan barokah lewat air bekas minum. Dan pada akhirnya, kebenaran akan tetap berdiri di atas hujah, bukan di atas keramaian.